Coba kita akan bahas tentang sebuah rahasia kehidupan, yaitu tentang aura kehidupan weton Selasa Pahing. Ada apa dengan weton Selasa Pahing? Terutama pada siklus usianya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa, membahagiakan teman-teman. Semoga kebahagiaan itu selalu mengiringi kita ya. Seperti biasa teman-teman, saya berjumpa di Widijowo membahas tentang babakan weton. Nah teman-teman, saat ini kita khusus untuk membahas weton, yaitu weton Selasa Pahing ya. Weton Selasa Pahing ini memiliki naftu, yaitu naftu 12 ya. Orang yang memiliki naftu 12 ini biasanya memiliki suatu aura, yaitu aura-aura bulan ya. Aura bulan ini bisa memberikan kesejukan, kecerahan, dan teman-teman bisa merasakan bagaimana sebuah keindahan itu akan muncul. Orang-orang Selasa Pahing itu memang memiliki karakter-karakter seperti itu. Orangnya ini terkenal, orangnya ini sangat baik hati ya. Orangnya baik hati dan suka menolong, walaupun memang dari karakternya orangnya memang agak pemalu, ada pemalunya seperti itu. Dan mudah sekali orang Selasa Pahing ini tersinggung ya, mudah tersinggung seperti itu. Dan karakter sedikit pendendam itu memang ada untuk orang Selasa Pahing, karena ini kebawa dari hari Selasa yang dibawa lakuning api atau lakuning geni. Jadi harus dipahami itu. Dan Pahing pun juga begitu. Pahing itu adalah ibaratnya sebuah api yang berwujud manusia. Jadi untuk semangatnya, emosinya ini besar sekali. Jadi harus dipahami itu untuk weton Selasa Pahing. Walaupun dibalik itu semua sebenarnya ada hal-hal positif, yaitu semangat hidupnya luar biasa orang Selasa Pahing. Baik, teman-teman, coba kita akan membahas tentang sebuah garis kehidupan ya. Karena setiap weton itu punya garis kehidupannya sendiri, apalagi dalam sebuah siklus usia ya. Orang Selasa Pahing ini biasanya di usia-usia balita, ini menjadi balita yang menggemaskan, yang mudah untuk dimomong ya, mudah untuk diberi pelajaran atau diarahkan, masa-masa balita ya, antara 0 sampai 6 tahun. Tapi ketika nanti usia 6 sampai 12 tahun, di masa-masa sekolah dasar atau SD, ini memang ada perubahan drastis ya. Dari aura yang begitu besar atau puncak, ini di masa 12, masa 6 tahun ke 12 tahun, ini masanya auranya redup. Biasanya di masa SD ini anak Selasa Pahing ini cenderung untuk diam ya, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Dalam hal belajar pun juga akan mengalami agak kesulitan gitu ya. Dan kadang-kadang sering terjadi yang namanya sakit itu mampir ya, seperti panas dan sebagainya. Sering sekali mampir gitu ya di aura-aura usia 6 sampai 12 tahun untuk weton Selasa Pahing. Namun ketika nanti usia 12 ke 18 ini sudah auranya sudah cukup, atau ibaratnya cukup pas-pasan. Jadi dulunya yang masa SD mungkin sering sakit-sakitan atau tidak mau bergaul dengan teman, ini di masa remaja 12 sampai 18 ini sudah berubah ya. Mulai sehat, mulai mau bergaul dengan teman-temannya, mulai belajar lagi. Dan ini akan berlangsung sampai 18 lebih seminggu. 18 lebih seminggu ke atas, ini auranya luar biasa bagus untuk weton Selasa Pahing. Jadi 18 ke 24, 24 ke 30 itu tambah bagus. Apalagi ini puncak kejayaan yang pertama bagi seorang Selasa Pahing itu adalah usia 30 ke 36. Ini auranya bagus sekali orang Selasa Pahing ya. Jadi di masa-masa usia 30 ke 36 itu ibarat karir, kesehatan, asmara itu bagus. Tapi ketika 36 menuju 42 ini auranya redup kembali. Auranya redup, ibaratnya rezeki mati. Di masa ini harus waspada, karena biasanya juga dalam hal kesehatan, dalam hal kebutuhan atau ekonomi ini sedikit mengalami ujian ya di usia 36 menuju 42.
Ini berakhir di 42 lebih seminggu ke 48, ini sudah mulai cukup. Nah, orang-orang Selasa Pahing ini aura yang benar-benar bagus ya di usia cukup, yaitu usia 48 menuju usia 54. Dan 54 menuju 60 itu auranya tambah bagus lagi. Dan orang Selasa Pahing ini memang salah satu weton di mana kesuksesan puncak kejayaan itu di usia 60 menuju 66. Jadi di usia itu memang ibarat karir itu puncak-puncaknya orang Selasa Pahing. Jadi semoga teman-teman di masa ini kalau weton jenengan Selasa Pahing coba dirasakan. Apalagi yang sudah usia cukup, apakah di masa-masa itu memang seperti itu? Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita gunanya ketika membahas tentang weton, karakternya juga, kita ambil yang positifnya ya. Kita ambil yang positifnya. Positifnya itu apa? Terus yang kurang bagus atau negatifnya itu apa? Kemudian kita bisa belajar dari hal yang positif itu bisa kita maksimalkan, sehingga ketika kita mengenal tentang karakter positif kita, ya, potensi kita itu akan lebih ke depannya itu akan lebih baik. Sehingga kita bisa mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang positif sesuai dengan potensi kita. Karena setiap orang itu punya potensi sendiri-sendiri, berbeda antara satu orang dengan orang lainnya itu potensinya berbeda. Atau kalau di Jawa mengatakan semua orang itu punya jatahnya sendiri-sendiri, bagiannya sendiri-sendiri. Jadi ketika mengenal itu, mengenal potensi, mengenal diri, itu tidak mudah ada rasa iri, rasa dengki, karena setiap orang punya potensinya sendiri-sendiri. Kemudian ketika kita mengenal suatu hal yang negatif, tentu saja itu sebagai rambu-rambu buat kita, sehingga kita bisa meredamnya, bisa ibaratnya bisa membenainya sehingga menjadi sesuatu yang positif. Nah, gitu ya teman-teman. Semoga hikmahnya dari pembelajaran sekilas tentang karakter dan sebuah aura kehidupan weton Selasa Pahing ini bisa jadikan pelajaran sehingga bisa bermanfaat dan memberikan hikmah yang luar biasa kepada orang yang memiliki weton Selasa Pahing. Intinya orang Selasa Pahing itu hal yang harus diperhatikan adalah dalam hal emosi, amarahnya ya. Itu harus diperhatikan supaya emosi atau amarah yang besar karena di bawah kuning api ini dimanfaatkan menjadi suatu semangat hidup untuk berkarya, untuk berkarir yang lebih maksimal. Baik teman-teman, semoga dari apa yang kita bahas saat ini bisa memberikan manfaat dan faedah yang luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.